Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Saya akan menjelaskan beberapa bentuk kegiatan yang berjalan di perbankan. Tentunya banyak kegiatan yang dijalankan di dalamnya. Ada kegiatan-kegiatan berkaitan dengan apa yang lumrahnya sebuah bank melakukannya, seperti membuka rekening, tabungan, transfer. Ya. Demikian pula ada kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan investasi, apakah juga berkaitan dengan pemodalan. Juga ada kegiatan-kegiatan berkaitan dengan investasi, ya. Kemudian ada kegiatan yang berkaitan dengan pemodalan, berkaitan dengan kredit. Ini sebenarnya pembagian ini di bank sendiri tidak dibagi seperti itu. Hanya saja kita ingin mendekatkan apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam bank tersebut, agar supaya kita bisa mudah menjelaskan hukum-hukum yang terkait dengannya. Nah, saya tidak memberikan definisi apa itu bank, ya, dan seterusnya, sebab ini saya kira sudah dipahami. Ya. Tidak perlu saya terangkan asal katanya dari kata banko, bahasa Italia dan seterusnya. Kita akan masuk menguraikan beberapa kegiatan karena waktu juga membatasi. Jadi di sini saya ingin menerangkan bahwa di dalam kegiatan bank itu mungkin ada beberapa hal yang perlu saya terangkan. Yang pertama berkaitan dengan simpanan yang berada di bank. Dan simpanan yang berada di bank itu ada dua macam. Ada yang diinvestasikan, dikembangkan, dan ada yang tidak dikembangkan. Saya mulai dari yang mudah dulu dipahami, yang tidak dikembangkan. Ya. Kalau yang tidak dikembangkan, contohnya seperti menyimpan surat-surat berharga atau kertas-kertas berharga. Ini apabila disimpan di bank dan mereka meminta biaya, ada pungutan biaya, maka akadnya di dalam hukum fikih itu dianggap sebagai ijarah, sebagai bentuk dari ujrah, diberikan padanya ujrah, upah, ya, karena dia mempunyai jasa menyimpan. Dan ini tidak dipermasalahkan. Kemudian yang kedua, ada yang bentuknya simpanan yang digunakan untuk keperluan tertentu. Jadi disimpan untuk membayar giro misalnya, atau membayar tagihan. Ya. Dan tagihan itu banyak bentuknya, tagihan listrik, tagihan telepon, ya, gaji karyawan dan selainnya. Ya. Dan ada sebagian simpanan berkaitan dengan beberapa kertas berharga baginya, seperti saham misalnya, untuk berkaitan dengan sahamnya. Dan yang seperti ini juga dari kegiatan yang tidak dipermasalahkan. Ya, sebab ini bentuknya wakalah. Bentuknya wakalah, dia mewakilkan, dan mewakilkan sesuatu kepada orang lain, boleh dengan imbalan dan boleh tanpa imbalan. Ya, kalau bank meminta imbalan itu tidak dipermasalahkan, itu tidak dihitung sebagai riba, tidak dihitung sebagai riba. Kemudian juga dari kegiatan ada simpanan di dalam kotak-kotak besi, lemari-lemari yang mereka miliki. Bagi siapa yang ingin menyimpan barang berharganya di situ, ya, disewakan. Dan ini juga tidak dipermasalahkan, sebab ini kaitannya dengan masalah sewa menyewa.
kaitannya dengan sewa menyewa. Baik. Adapun simpanan di dalam bank yang kaitannya dengan pengembangan, ini yang perlu kita kita rinci. Kita akan mulai dari tabungan yang membuka rekening tabungan di bank. Ya. Dimaklumi ya kalau di bank-bank konvensional itu pasti sifatnya riba. Ya, sebab siapa yang menabung di dalamnya pasti diberi bunga, pasti diberikan faedah, diberikan manfaat. Maka ini sifatnya apa? Sifatnya riba. Ya, karena bank di dalam hal ini kita memasukkan duit, oleh bank duit ini bisa dipakai, bisa digunakan, bisa diputar. Ya, jadi akad menyimpannya itu seakan-akan kita meminjamkan uang itu kepada bank. Dan telah berlalu bersama kita kalau seorang meminjamkan sesuatu dia mengambil manfaat darinya, hukumnya apa? Hukumnya adalah riba. Ya. Hukumnya adalah riba. Sisa yang ingin kita sebenarnya detailkan di sini, kalau bank konvensional jelas ya ribanya. Ya. Di penggunaan bank syariat mereka menggunakan istilah wadi'ah di dalam hal ini. Dan sebagiannya ada yang menggunakan istilah mudharabah. Ya. Baik, kita mulai dulu dari orang yang menggunakan istilah wadi'ah. Jadi sebagian dari bank kalau kita masuk membuka rekening tabungan bank syariat, mereka katakan ini sifatnya wadi'ah. Wadi'ah itu apa? Wadi'ah itu di dalam ilmu fikih dia adalah barang titipan. Akadnya berkaitan dengan irfaqat. Akad yang sifatnya kedermawanan. Ya. Seorang meminta tolong kepada orang lain, barangnya tolong dijaga, barangnya dititipkan. Itu disebut dengan nama apa? Disebut dengan nama wadi'ah. Sekarang yang penting untuk kita ketahui, apakah benar simpanan tersebut disebut wadi'ah? Ya. Ini beberapa versi di kalangan orang yang menilainya. Ada sebagian yang bergampangan, dia katakan betul itu wadi'ah. Tapi ini ucapan terlalu bergampangan. Ya. Sebab istilah wadi'ah di sini tidak tepat, karena wadi'ah itu titipan. Kalau titipan barang itu tidak boleh digunakan. Barang itu tidak boleh digunakan. Dan dimaklumi bahwa di akadnya ya bank tersebut diberikan kesempatan untuk menggunakan apa? Uang tabungan tersebut. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, wadi'ah, seorang yang menitip itu tidak mendapatkan imbalan apapun. Dia menitip misalnya, tidak boleh diberikan bagi hasil, walaupun istilahnya bagi hasil, tidak tepat. Sebab dia wadi'ah, menitip. Dia adalah wadi'ah. Iya. Dan kalau misalnya wadi'ah itu juga dari salah satu hukumnya, kalau misalnya barangnya hilang, maka dilihat kenapa bisa barang itu hilang. Apakah keteledoran dari orang yang dititipi, atau hilangnya adalah karena hal yang lumrah. Dia sudah dijaga, sudah dipelihara, ternyata ya memang di luar kemampuannya hilang. Dicuri orang, di luar kemampuannya, tapi dia sudah menjaga. Hilangnya bukan karena keteledorannya. Maka di dalam hukum wadi'ah ini si orang yang dititipi tidak menanggung apapun. Kerugian ditanggung kepada siapa? Orang yang menitipi. Sedangkan yang terjadi di bank tidak seperti itu. Ya pasti yang menanggung adalah siapa? Adalah bank. Jelas ya? Kalau begitu tidak tepat dikatakan wadi'ah. Ya, tidak tepat dikatakan wadi'ah. Maka di sini hanya ada dua kemungkinan. Dan itu saya sebutkan di sini kaidah bahwa di dalam muamalah itu kita tidak melihat penamaan. Ya. Mau dinamakan bunga, mau dinamakan bagi hasil, mau dinamakan riba, mau dinamakan ini, sama saja penamaan, tidak ada masalah penamaan. Yang kita lihat hakikat di belakang penamaan itu, yang kita lihat dan ditimbang dengan hukum-hukum syar'i. Ya. Kalau memang dia bagi hasil dari sisi hukum syar'i, bagi hasil namanya, walaupun dinamakan bunga. Jelas ya? Walaupun dinamakan bunga.
Kalau dia sebut bagi hasil, ternyata itu adalah riba, maka tetap riba namanya, walaupun disebut apa? Disebut bagi hasil. Karena itu kaidah di kalangan para ulama, al-ibratu bil ma'ani la bil alfaz wal mabani. Yang menjadi ukuran adalah maknanya, hakikatnya, bukan lafaz dan zahirnya saja. Ya. Jadi menjadi ukuran adalah hakikat dari sesuatu itu. Sekarang yang dititipkan ke bank ini hakikatnya salah satu dari dua. Apakah dia pinjaman atau dia adalah mudharabah bagi hasil. Jelas ya? Kalau kita katakan pinjaman, maka pinjaman itu banyak kaitan hukum di dalamnya. Ya, sekarang dia memberikan tabungan, masuk membuka rekening, itu adalah pinjaman. Dia berikan ke bank, yang boleh dia tarik kapan saja ingin dia tarik. Jadi kalau dia adalah pinjaman, yang pertama tidak boleh dia menerima keuntungan apapun. Pinjaman ya, sudah berlalu. Kullu qardin yajurru naf'an fahuwa apa? Fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaat di belakangnya, maka itu adalah apa? Adalah riba. Ya. Jadi kalau kapan ada keuntungan, walaupun namanya bagi hasil, tetap saja dihitung riba. Tetap saja dihitung apa? Dihitung riba. Nah, ini sisi yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia dihitung mudharabah, dihitung bagi hasil, ya, dihitung bagi hasil. Mudharabah itu ketentuannya di dalam fikih Islam, mudharabah ya kerjasama. Untung sama-sama untung, rugi sama-sama rugi. Ya. Sedangkan tidak dikenal di bank kecuali apa? Tidak pernah ada ceritanya di bank bahwa ya di bulan berikutnya si penabung ya dikurangi duitnya karena ada kerugian di bank. Itu tidak pernah terdengar. Yang ada untung saja. Jelas ya? Yang ada hanya apa? Untung saja. Dan ini tidak benar. Nah, karena itu akad harus diperjelas. Akadnya harus diperjelas. Iya. Dan ini catatan yang paling utama yang harus diperhatikan oleh bank-bank syariat tentang tabungan ini. Ya, tentang tabungan ini. Dan terus terang saya di sebagian kesempatan saya pernah datang ke sebagian bank syariat. Ya, memang saya ingin buka rekening. Ya, saya tanya ini akadnya apa? Dia katakan wadi apa? Baik, saya dapat keuntungan tiap bulan. Oh iya, Bapak dapat. Oh bisa, ada titipan dapat keuntungan. Ya memang seperti itu Pak katanya. Ya. Akhirnya saya terangkan sedikit. Ya, dia pun bingung. Ya. Telepon kepada atasannya. Ya. Atasannya juga bingung. Ya. Jadi yang ingin saya tunjukkan di sini bahwa kadang, ya sebagian hal, ya seorang itu harus memperhatikan. Ya. Hukum syar'i di dalamnya. Hukum syar'i di dalamnya. Bukan sekadar penamaan. Bukan sekadar penamaan. Dan mungkin kesalahan ini terjadi. Ini di awal-awal berdirinya bank syariat. Ya, tentunya bank syariat itu berdiri belum lama ini, mulai dari Timur Tengah. Dari awal pendiriannya digunakan kata wadi'ah. Dan sebenarnya kata ini dikritik setelahnya. Sebab namanya baru berdiri, dikritik. Ya. Namun akhirnya yang datang setelah itu menggunakan penamaan yang sama. Padahal di hukum syar'i dia tidak disebut wadi'ah. Tidak disebut wadi'ah. Jelas ya? Baik. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Hendaknya diperhatikan. Iya. Hukum riba bisa berlaku padanya apabila ya akad tersebut ya tidak dirapikan ya di atas ketentuan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, baik. Kemudian berikutnya, ya, setelah kita ketahui tentunya bahwa tabungan-tabungan yang sifatnya seperti ini, yang diambil darinya keuntungan, pinjaman tapi diambil dari keuntungan itu adalah riba, maka tidak boleh bermuamalah dengan
bank yang melakukan riba seperti itu. Ini hukum yang tentunya kita semua memaklumi setelah kita mendengarkan akan bahaya dari riba tersebut. Ya, dan laknat bagi siapa yang bermuamalah dengan riba. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya. Juga dari jenis wadiah, dari jenis simpanan yang ada di bank, ya, ada simpanan disebutkan simpanan investasi. Ya, dan ini macam-macam bahasanya ya. Kadang dengan bahasa deposito, kadang dengan bahasa memang investasi, ya, dan ada bahasa yang lain digunakan. Nah, baik. Nah, jadi bentuknya yang bentuk dalam hal ini yang terjadi di bank-bank konvensional disimpan, ya, dalam bentuk deposito misalnya disimpan, ya, dalam waktu tertentu, disimpan 3 bulan misalnya, dimasukkan uang 100 juta, ya, selama 3 bulan, dan dijanjikan keuntungan sekian persen atau bunga sekian persen, sudah dipastikan. Tapi setelah 3 bulan diambil, ya, dan ini tentunya riba, jelas dihitung riba. Kalau dikatakan dia adalah uang yang dimasukkan karena bagi hasil, itu tidak benar. Karena dari awal sudah ditetapkan untuknya keuntungan. Ya. Akan mendapatkan sekian persen. Jadi kalau dia masukkan 100 juta akan dapat 10 juta misalnya. Itu tidak ada di dalam akad bagi hasil seperti itu. Bagi hasil itu hanya ditentukan, dia masukkan modal 100 juta, dikatakan kalau ada untung kita bagi 2. Bagi 2-nya sesuai kesepakatan. Mau 50-50, 60-40, 30-70 boleh. Sesuai dengan kesempatan. Untung sama-sama untung, rugi sama-sama rugi. Sebagai hasil namanya. Tidak ada keuntungan, maka semuanya tidak mendapat keuntungan. Ada keuntungan, dibagi antara mereka berdua. Tapi ini tidak sudah dipastikan keuntungan dari awal. Ya, berarti itu adalah pinjaman yang sudah dijanjikan untuknya keuntungan. Maka ini tidak diragukan. Itu adalah bentuk dari apa? Bentuk dari riba. Bentuk dari riba. Riba apa? Riba buyu atau riba duyun? Riba duyun. Ya. Saya tadi lupa menjelaskannya bahwa riba duyun dan riba buyu itu berbeda dalam 2 perkara. Ya. Riba buyu dan riba duyun, riba dalam jual beli dan riba dalam hutang piutang, perbedaannya dari 2 sisi. Sisi yang pertama, kalau riba hutang piutang, itu dasar pengharamannya adalah tahrimul maqasid. Ya, tahrim maqasid. Memang dari dasarnya diharamkan di dalam syariat. Jelas ya? Tapi kalau riba yang sifatnya riba hutang piutang, ini pengharamannya karena bisa mengantar kepada riba. Tahrim al-wasail. Jelas ya? Tahrim al-wasail. Itu perbedaan yang dari sisi yang pertama. Perbedaan dari sisi yang kedua, kalau riba duyun, hutang piutang itu berlaku pada seluruh harta. Harta apa saja. Iya. Tapi kalau riba riba jual beli itu hanya berlaku pada apa? Barang-barang ribawi saja. Adapun kalau riba hutang piutang itu berlaku pada seluruh harta. Berlaku pada seluruh harta. Itu 2 perbedaannya, dan ini perbedaan penting kita perhatikan. Iya. Kemudian ada juga sifatnya wadi'ah, tabungan jangka panjang. Ya. Simpanan jangka panjang. Ini juga macam-macam penamannya ya. Macam-macam penamannya. Iya. Ini sepanjang diberikan keuntungan, ya, ini juga masuk di dalam bentuk riba. Masuk di dalam bentuk riba. Baik. Kemudian juga dari kegiatan yang berada di bank berkaitan dengan kartu-kartu. Ya. Saya mulai dari kartu ATM. Ya. Berkaitan dengan kartu ATM,
Ya, kartu ATM ini adalah kartu yang diterbitkan oleh setiap bank. Dan dia ada dua jenis. Ada yang berlaku di seluruh bank. Ya, ada yang berlaku di dalam negeri dan ada yang berlaku di luar negeri. Dua jenis. Ya, ada yang berlaku umum di dalam dan di luar negeri dan ada yang berlaku hanya di dalam negeri saja. Di dalam negeri tempat bank tersebut berada. Iya. Kalau kartunya hanya sekedar fasilitas dari bank, ya, seorang mengambil uang yang berada di rekening yang disimpan di bank, tidak dipungut biaya di atas hal tersebut, maka ini tidak ada masalah. Ya. Adapun biaya administrasi yang dibayar bulanan itu wajar, perkara yang wajar. Orang yang menabung, misalnya dia berikan biaya administrasi, ya. Sekarang bank ini kalau misalnya jenis kartunya biasa, ada yang platinum, ada yang yang ada yang gold, ada yang platinum, ini beda-beda harganya. Ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000 dipotong bulanannya. Ya, dan ini sesuai dengan biaya apa? Biaya administrasi. Dan yang seperti ini tidak ada masalah. Ya. Nah, umumnya kartu-kartu ATM itu ya memang hanya sebagai fasilitas dari bank, ya, agar supaya seseorang itu mudah menarik uangnya yang berada di mana? Yang disimpan di bank tersebut. Ya, disimpan di bank tersebut. Nah, akad yang terjadi sekarang sudah sangat jelas, sudah semakin jelas. Karena seorang ketika dia mengambil uangnya, dia bisa melihat rekeningnya. Begitu dia tarik, kelihatan berkurang. Kelihatan berkurang. Maka ini bentuk dari kejelasan yang di dalam ilmu fikih adalah hal yang dianjurkan. Dan ini menunjukkan bahwa sifat dari muamalah ini tidak dipermasalahkan. Jenis kartu yang kedua adalah kartu kredit. Ya. Kartu kredit, dan dimaklumi di penggunaan kartu kredit itu ada dua macam secara umum kartu kredit yang dipakai. Ada kartu kredit sifatnya annual fee dan ada kartu kredit disebut dengan limit kredit. Jadi kalau dia annual fee, kartu kreditnya dibayar untuk mengeluarkan kartu itu biasanya dia bayar di depan untuk mengeluarkan kartu. Ya. Misalnya dia keluarkan kartu, kalau bisa menarik 100 juta misalnya, maka dia bayar per bulannya dia bayar per tahunnya berapa? 1 juta misalnya. Dia bayar di depan untuk biaya pengeluaran kartu. Nah, demikian pula kalau anggaplah misalnya dia bayar 500.000, maka dia hanya bisa menarik 50 juta. Ini contoh ya. Ya. Ini bentuk yang pertama dari kartu kredit. Bentuk yang kedua dia mempunyai limit di dalam kartu kredit tersebut. Ya, jadi dari awal dia mengeluarkan kartu kredit, dia masukkan di dalam dana, apakah 5 juta atau 10 juta, 20 juta, ya, dan dia memakai kartu tersebut, ya, sesuai dengan isi dananya yang berada di dalam. Ya. Nah, untuk ini ada beberapa aturan. Ada yang aturannya kalau dananya sudah habis, sudah tidak bisa dipakai kartunya. Dan ada yang kalau dananya sudah habis, dia boleh dipinjamkan oleh bank, dana lain dari bank tersebut, dari orang yang mengeluarkan kartu kredit tersebut. Nah, secara umum kartu-kartu kredit yang sekarang banyak dipakai ini adalah kartu-kartu kredit yang tidak lepas dari makna riba, tidak keluar dari makna riba. Nah, ya. Untuk kartu kredit yang sifatnya annual fee, ada 2 riba sekaligus di dalamnya. Ada riba fadl dan ada riba apa? Ada riba nasiah. Ada riba fadl dan ada riba nasiah. Ya, sebab dia ketika mengeluarkan kartu itu dia membayar. Jadi begitu dia menarik 10 juta, dia bayar nanti 10 juta, dengan bayarannya di awal itu sudah tambahan. Itu disebut riba apa? Riba fadl. Ketika dia membayar 1 juta mengeluarkan kartu, ya, dia tidak langsung bisa memanfaatkan, tidak langsung mengambil. Mungkin dia ambil, ya, duitnya dia ambil kapan seperlunya. Mungkin dia perlu sebulan lagi, 2 bulan lagi. Dan ini namanya jangka waktu. Dan ini disebut riba apa?
riba nasi'ah. Ya, selain daripada itu ada bentuk gharar, khimar di dalamnya. Ini kesalahan yang lain dalam penggunaan kartu kredit. Ya, ada bentuk khimar di dalamnya. Khimar itu apa? Gharar itu apa? Gharar itu adalah ketidakjelasan. Gharar adalah ketidakjelasan. Iya. Nah, dan tidak diperbolehkan ada ketidakjelasan di dalam transaksi. Ya, sekarang dia ketika mengeluarkan kartu, mungkin dia pakai, mungkin tidak dia pakai. Itu kan tidak jelas namanya. Dan ini disebut gharar. Dan dia dikatakan khimar sebab terdapat bentuk mukhatarah di dalamnya, di mana dia mengeluarkan biaya, mungkin dia beruntung dan mungkin dia apa? Mungkin dia merugi. Ya. Dia keluarkan biaya untuk mengeluarkan kartu kredit, mungkin kartu kreditnya dia pakai, mungkin tidak dia apa? Tidak dia pakai. Dan ini khimar namanya. Ya. Dan ini 3 riba, gharar, khimar, ini 3 dasar diharamkannya suatu transaksi dalam apa? Di dalam syariat. Dan ini semuanya ada di mana? Di dalam kartu kredit ini. Ya, ada di dalam kartu kredit ini. Memang sekarang ada sebagian bank, ya termasuk di Timur Tengah juga, ada yang mengeluarkan kartu-kartu kredit, dikatakan sebagai kartu kredit syariat. Ya. Kartu kredit syariat, macam-macam namanya kalau di sana. Ada namanya Al-Mubarak, ada namanya Al-Khair, ya, macam-macam namanya. Ya, dan pemakaian orang-orang yang memakai, ternyata dia membayar lebih banyak daripada memakai kartu biasa. Iya, memakai kartu biasa. Sebab ini bentuk dari hila menggunakan riba. Ya, sebab asalnya akadnya adalah pinjaman, dia meminjam. Ya. Pinjaman itu bukan untuk jual beli di akad pinjaman. Pinjaman adalah irfaqat, akad untuk sifatnya membantu, kedermawanan untuk orang lain. Ya. Jelas ya? Ketika diambil keuntungan-keuntungan dari sini, ya, ini namanya mengasali apa namanya? Ketentuan di dalam syariat kita. Ya, melakukan riba dengan cara ya, yang tidak dibenarkan. Nah, maka sekali lagi tidak cukup seorang itu melihat ini kartu Islami. Ya, Masya Allah di Timur Tengah itu kadang ada fitnah karena di sebagian bank itu ada dewan-dewan syariatnya. Ya, ada dewan-dewan syariatnya. Sebagaimana mungkin di Indonesia juga setiap bank syariat dia punya dewan-dewan syariat. Ya, punya dewan-dewan syariat. Dan saya sebagaimana yang kita lihat di Timur Tengah sana, ya, kadang sebagian ulama yang dijadikan sebagai dewan syariat itu, ya, kadang hanya untuk menjadi bumper saja bagi bank tersebut, ya, sebagai alasan umum bahwa membenarkan segala kegiatan yang dia lakukan. Padahal kalau kita lihat di pembahasan, ya, dewan-dewan syariat tersebut, ya, anggaplah seperti saya beri contoh, ya, bank yang terbagus di Saudi Arabia di dalam masalah menerapkan hukum-hukum syariat di banknya, Bank Ar-Rajih. Ya. Ya, bank ini juga kadang melakukan beberapa kegiatan yang ternyata setelah diajukan kepada dewan syariat mereka tidak membenarkan kegiatan itu. Tidak membenarkan kegiatan tersebut. Ya. Dan memang fungsi dari dewan syariat itu penting di bank tersebut untuk mengontrol apakah ini sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Nah, dan saya diberitahu oleh ikhwah bahwa ada sebagian dari orang yang banyak memberi fatwa, ya, di masalah bank syariat di Indonesia ini mengatakan bahwa mungkin baru 55% dari syariat yang dilakukan di hukum syariat oleh bank-bank tersebut. 45-nya belum syariat. Ya. Nah, jadi secara umum yang perlu kita perhatikan di sini bahwa kita harus melihat bagaimana ketentuan syariat di dalam jenis muamalah tersebut. Kemudian yang kedua yang ketiga dari jenis kartu, ya, dan kartu yang ketiga ini kadang dikeluarkan oleh bank dan kadang dikeluarkan oleh selain bank. Ya. Sebab dia kartu sifatnya kartu potongan harga. Kartu-kartu potongan harga. Ya. Ini kadang dikeluarkan oleh perusahaan dan biasanya dipakai kebanyakan di travel. Ya. Travel yang ada perusahaan perjalanannya, tours dan travel. Ya. Ada fasilitas hotel, kemudian tiket dan sebagainya. Ya, kadang juga
perusahaan-perusahaan penerbangan mengeluarkan kartu-kartu yang seperti ini, ya kartu potongan harga, dan juga di sebagian pusat perbelanjaan diberikan kartu-kartu untuk mendapatkan potongan harga, Maka di sini saya perlu terangkan ya beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah kartu potongan harga ini. Yang pertama yang perlu saya terangkan bahwa kartu potongan harga ini secara umum kita bisa bagi menjadi 3. Yang pertama ada kartu potongan harga yang berlaku berlaku umum, berlaku sangat luas. Ya. Kalau saya katakan berlaku sangat luas, itu berlaku antara pihak yang mengeluarkan kartu, pihak orang yang memegang kartu, dan pihak orang yang bekerja sama dengan orang yang mengeluarkan kartu. 3 pihak. Ini berlaku umum. Ya, sebuah perusahaan misalnya, dia punya kerjasama dengan berbagai pusat pertokohan. Dia punya kerjasama dengan macam-macam supermarket, penerbangan, ya, hotel misalnya. Punya banyak hubungan. Jelas ya? Ya. Datang misalnya si A ke perusahaan ini ingin membeli kartu potongan harga tersebut. Jelas ya? Ingin membeli kartu potongan harga tersebut. Nah, ini yang saya maksudkan dengan kartu potongan harga sifatnya apa? Sifatnya umum. Kemudian yang kedua ada kartu potongan harga sifatnya khusus. Sifatnya khusus sebab antara ya, 2 pihak saja, antara perusahaan ini saja dengan orang yang memegang kartu tersebut. Ya. Dan inilah yang biasa kita lihat ya di perusahaan penerbangan misalnya. Ya. Kita hampir setiap jasa penerbangan itu punya kartu tersendiri. Ya, punya kartu. Jelas ya? Kita bayar kepada perusahaan tersebut untuk mengeluarkan kartu 500.000. Nanti ketika beli tiket, maka akan diberikan potongan harga yang apa? Yang bagus. Ya, potongan harga yang bagus. Sebab kelas-kelas penjualannya kan macam-macam. Ada tingkatan ekonomi, ada yang pertengahan, ada yang mahal. Ya, kalau dia beli kartu mungkin dia akan dapat harga yang murah. Ya, harga yang murah. Jelas ya? Maka ini hanya 2 pihak saja. Yang ketiga ada kartu sifatnya gratis. Ada kartu sifatnya apa? Sifatnya gratis. Ya, tidak ada biaya di dalamnya. Ya. Jadi dari sini tampak bahwa 2 kartu yang pertama yang saya terangkan itu semuanya dengan apa? Dengan biaya. Ya, seorang mengeluarkan biaya. Dan ini tentunya adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ya, hal yang tidak diperbolehkan. Illa yang kita sebutkan tadi. Ya, sebab-sebab larangan yang kita sebutkan di mana? Di kartu kredit. Ya, ini juga terjadi di kartu potongan harga ini. Sekarang kalau dia membeli kartu, ya, saya beli dari perusahaan penerbangan kartu 500.000, keluar kartunya, saya bisa dapat potongan harga. Kartu ini saya tidak setiap hari melakukan perjalanan, dan mungkin dalam 1 tahun saya tidak melakukan perjalanan. Jadi mungkin kartunya saya pakai, mungkin tidak saya pakai. Jelas ya? Kalau begitu ini namanya apa? Ini namanya khimar, ini namanya gharar. Jelas ya? Baik. Maka hal ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Nah, dan dia sudah bayar di depan, kemudian dia ketika membeli tiket, dia diberikan potongan harga karena dia sudah membayar di depan, maka ini juga ada bentuk pelanggaran yang lainnya. Baik. Kalau sifatnya kartu tersebut adalah kartu yang gratis, ya, kartu yang sifatnya apa? Gratis, maka itu insyaallah taala tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Sebab asalnya muamalah adalah boleh, ya, dan sepanjang di pengeluaran kartu itu tidak ada pelanggaran syariat. Tidak ada pelanggaran syariat. Nah, ini yang berkaitan dengan kartu potongan harga. Dan ada fatwa Lajnah Daimah di sini di dalam masalah kartu potongan harga ini. Mereka memfatwakan dengan rincian yang saya terangkan tadi. Jadi, kalau ada sifatnya bayaran, itu semuanya diharamkan. Kalau dia gratis, maka diperbolehkan sepanjang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Sepanjang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Jelas ya? Baik. Ini tentang masalah kartu ini kita dihadapkan di masa ini sangat banyak sekali. Ya, kartu-kartu yang dikeluarkan. Jadi perusahaan penerbangan ada macam-macam kartunya. Ada yang bayar, ada yang gratis. Ada yang bayar dan ada yang apa? Gratis. Yang bayar ini yang tidak diperbolehkan.
Kalau dia dapat gratis, tidak ada masalah, gratis. Setiap kali dia melakukan penerbangan, dia berikan tiketnya, dimasukkan koin ke kartunya. Ya, dimasukkan koin ke kartunya. Dan yang seperti ini dia dipermasalahkan sebab tidak mempengaruhi harga tiket. Ya. Dan kalau dia mendapatkan keuntungan dari situ, ketika koinnya terkumpul, dia mendapatkan tiket gratis misalnya, maka itu dianggap sebagai kebaikan dari pihak perusahaan penerbangan tersebut, bonus darinya. Ya. Kemudian di sini yang perlu saya terangkan juga berkaitan dengan masalah perbankan. Ya. Atau mungkin saya masuk ke pembahasan lain, walaupun ini tidak ditekuni oleh bank saja. Saya akan menjelaskan tentang masalah saham dan masalah as-sanadat, ya, sanadat atau obligasi. Ya, demikian pula as-sukuk. Ya, tentang saham dan obligasi ini juga dari bentuk muamalah yang sering terjadi bentuk-bentuk riba di dalamnya. Sering terjadi bentuk-bentuk riba di dalamnya. Ya. Dan untuk pembahasan saham ini tentunya pembahasannya luas ya, cuman saya meringkas di sini sebagaimana pembahasan sebelumnya. Sebenarnya tadi banyak hal yang perlu diterangkan, tapi saya hanya menyebutkan kesimpulan dan menunjukkan sisi-sisi ribanya. Menunjukkan sisi-sisi ribanya. Nah, kita mulai dari masalah saham. Ya. Saham ini dia masuk di dalam persyarikatan. Masuk di dalam persyarikatan. Dan syarikat itu, asal akad syarikat, ya seorang bersyarikat dalam usaha, itu diperbolehkan di dalam syariat Islam. Diperbolehkan di dalam syariat Islam. Karena di dalam agama kita dibenarkan 5 jenis persyarikatan. Yang pertama disebut dengan nama syarikat al-anan. Yang kedua disebut dengan nama syarikat al-mudarabah. Yang ketiga disebut dengan nama syarikat al-wujuh. Yang keempat disebut dengan nama syarikat al-abdan. Dan yang kelima disebut dengan nama syarikat al-mufawadah. Ya. Syarikat al-mufawadah. 5 jenis syarikat. Syarikat al-anan adalah 2 pihak bersyarikat, 2 pihak atau lebih. Ya. 2 pihak atau lebih bersyarikat. Dan di dalam persyarikatan ini semuanya sama-sama memiliki harta dan sama-sama memiliki pekerjaan di dalamnya. Ya. Jadi ada berkorban dengan harta dan berkorban juga dengan dengan usahanya. Jadi dia punya modal dan punya usaha juga di dalam persyarikatannya. Ya. Ini disebut dengan nama syarikat al-anan. Syarikat yang kedua disebut dengan nama syarikat mudharabah. Ya. 2 orang bersyarikat, salah satunya adalah pihak pemodal dan salah satunya adalah pihak pelaksana. Pihak pelaksana. Jadi satu mengeluarkan modal, ya di dalam syarikat dia yang punya modal, dan satunya lagi dia melaksanakan, dia yang punya usaha, tenaga, dia yang bekerja. Jelas ya? Ini syarikat apa namanya? Al-mudharabah. Kemudian yang ketiga, syarikat al-wujuh. Syarikat al-wujuh ini mereka bersyarikat dalam sebuah usaha. Semuanya tidak punya modal. Hanya saja mereka punya punya wibawa. Ya. Dan dimaklumi ya, seorang itu kalau dikenal oleh seorang, ya kadang diberikan kesempatan untuk bersyarikat di dalamnya. Ya seorang misalnya kenal dengan sebuah perusahaan, ya dia ingin barang darinya. Karena dia kenal, dia dikenal di situ, ya punya wajah di perusahaan tersebut, maka dimudahkan. Ya. Diberikan misalnya aliran barang oleh perusahaan tersebut, mungkin dia melakukan transaksi perniagaan darinya. Nah, maka ini semuanya tidak ada yang punya modal dari sisi harta. Modalnya hanya sama-sama punya punya muka, punya kenalan. Ya. Jelas? Baik. Yang ketiga, ya. Baik. Yang keempat ya. Yang keempat syarikat dalam badan. Ya, semuanya tidak ada modalnya, tapi semuanya punya usaha, punya punya pekerjaan di dalamnya. Seperti contoh misalnya 2 orang bersyarikat masuk hutan. Ya.
kita cari kayu bakar sebanyak-banyaknya. Ya. Kita cari kayu bakar sebanyak-banyaknya. Berapa saja kayu yang kita dapatkan, kita bagi dua. Kita bagi dua. Sekarang modalnya hanya apa? Modalnya hanya badan saja. Ya, modalnya hanya badannya saja. Ya, maka ini tidak dipermasalahkan. Ini syarikat yang keempat. Syarikat yang kelima, ini yang terkumpul di dalamnya seluruh jenis syarikat yang ada di atas. Jadi 4 hal yang di atas kalau semuanya terpenuhi, maka itu disebut dengan nama syarikat mufawwadah. Jadi ada modal, ada harta, ada pula wibawa di dalamnya yang menyebabkan harta itu masuk. Itu disebut dengan nama syarikat mufawwadah. Asal hukum persyarikatan dalam agama kita adalah hal yang dibenarkan. Ya. Perkara yang diperbolehkan. Nah, dalilnya adalah kisah tentang Nabi Daud alaihi salam. Ya, di mana diterangkan 2 orang yang bersyarikat yang datang mengeluh. Ya, hanya saja persyarikatannya tidak dipermasalahkan. Hanya saja sebagian dari mereka mendolimi sebagian yang lainnya. Itu yang dipermasalahkan. Ini hukum tidak dihapus oleh syariat kita. Ya, di dalam agama kita ditetapkan hal ini dan berjalan ya di tengah kaum muslimin hal tersebut. Baik. Nah, jadi syarikat ini kalau dia disebut syarikat, maka apabila terjadi keuntungan, semuanya memperoleh keuntungan. Apabila terjadi kerugian, maka semuanya menanggung kerugian. Ya, pemilik modal dia rugi, artinya yang punya usaha, yang telah bekerja, dia rugi tenaga. Dia rugi tenaga. Hanya saja kalau terjadi kerugian, memang kadang dilihat faktor kerugiannya apa. Kalau dia adalah faktor yang wajar, sebab yang wajar, maka ya, semuanya menanggung kerugian. Tapi kalau nampak atau kalau tampak bahwa kerugian tersebut karena keteledoran salah satu dari orang yang bersyarikat, maka orang yang bersyarikat tersebut yang orang yang menjadi sebab kerugian ini yang menanggungnya, sebab karena ia rugi karena keteledorannya. Jelas ya? Ia menanggung. Tapi kalau kerugiannya wajar, maka semuanya menanggung kerugian. Adapun tentang berapa keuntungan di dalam persyarikatan, tidak boleh langsung di dalam sistem persyarikatan Islam, tidak boleh seorang langsung memastikan, ini saya beri modal 10 juta. Ya, saya ingin diberi keuntungan setiap bulannya 1 juta. Itu bukan bersyarikat namanya. Ya, tapi ini meminjamkan dan minta apa? Minta keuntungan. Dan ini namanya riba. Itu riba namanya dan bukan apa? Bukan persyarikatan. Ya, bukan persyarikatan. Ya, karena itu tidak dibenarkan dalam hukum fikih seorang menetapkan. Ya, keuntungan dari sisi apa? Dari sisi jumlah. Tapi hanya boleh dia tetapkan keuntungan dari sisi nisbat. Ya, bersyarikat misalnya dalam mengelola tanah. Dia katakan tanah ini kalau membuahkan hasil, maka 1/2 dari tanah ini, ya, 1/4-nya adalah milik kamu, ya, 3/4-nya milik saya. Itu boleh. Jelas ya? Tapi kalau dikatakan kalau tanah ini berhasil, yang bagian barat itu untuk kamu, lebihnya untuk saya. Dia sudah tahu bagian barat ini tanahnya kurang subur. Ya. Karena itu tidak diperbolehkan. Jelas ya? Demikian pula seorang memasukkan modal. Ya. Nah, boleh dia katakan, ini modal saya 10 juta, kalau ada saya tiap bulan diberikan keuntungan 1 juta misalnya. Ini tidak dia perbolehkan. Tapi yang boleh dia katakan, ini modal saya 10 juta, kalau ada keuntungan kita bagi hasil. Ya. Karena memang jenis usahanya tidak perlu banyak kerjaan, maka kamu 30%, saya 70% sebagai pemodal. Jelas ya? Atau kalau memang usahanya banyak kerjaan, sudah, kita 50-50. Atau kalau memang ternyata sebab keuntungan itu banyaknya pada pihak yang berusaha, pihak yang menjalankan, maka mungkin ya 60-40. Atau mungkin 70-30. Ya. Tergantung apa? Kesepakatan antara kedua belah pihak dibangun di atas dasar apa? Ya, di atas dasar modal dan usaha. Ya, dan ini semuanya tidak ada ketentuan khusus. Ya, tidak ada ketentuan khusus harus berapa persen dan berapa persen. Tapi sesuai dengan kesepakatan dibangun dengan apa yang ada sewajarnya. Biasanya kalau seorang melakukan kerjaan yang seperti itu, wajarnya pembagiannya berapa persen. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan persyarikatan di sini. Nah, sekarang seorang masuk di dalam syarikat musahamah. Ya, perusahaan misalnya dia membuka saham. Ya. Perusahaan perlu modal.
perlu modal. Maka mereka membuka lembaran-lembaran saham. Membuka lembaran saham. Ya. Perusahaan ini sudah diketahui ada kerjaannya, kemudian usahanya juga jalan, pemasukannya, cuman mereka perlu modal untuk lebih mengembangkan. Maka dibukalah saham-saham dalam usaha tersebut. Maka saham ini kalau sifatnya sesuai dengan apa yang kita terangkan tadi, ya, jenis bagi hasilnya seperti yang kita terangkan tadi, maka insyaallah taala tidak ada masalah. Ya, hal tersebut tidak dipermasalahkan. Nah, baik. Maka di sini ya mungkin saya perlu menerangkan beberapa jenis saham ya, beberapa jenis saham yang yang terlihat ya. Jadi saham tersebut ya kadang kalau kita ingin melihat jenis-jenisnya ya, ada saham yang sifatnya ya, ada saham yang sifatnya naqdi. Ya, sifatnya dalam bentuk mata uang atau yang mempunyai nilai tukar. Apakah dia uang, emas, perak atau yang semisal dengannya. Ada yang sifatnya sahamnya sifatnya dalam bentuk barang. Ya. Dibersyarikat dalam bentuk barang. Ya. Apakah itu dengan alat ya atau dengan barang yang diperlukan di dalam sebuah usaha bersama. Nah, barang yang diperlukan dalam sebuah usaha bersama. Baik. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Untuk saham yang sifatnya dalam bentuk uang ini tidak dipermasalahkan. Tapi saham yang sifatnya dalam bentuk barang, ya, di sini ada pendapat dari sebagian ulama. Kalau pokok hartanya berbentuk barang, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya. Nah, ini pendapat yang tidak begitu kuat karena asalnya di dalam persyarikatan boleh seorang bersyarikat dengan apa saja. Karena itu yang dikuatkan oleh Imam Malik ya, dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim akan bolehnya hal yang seperti itu. Nah, kemudian dari bentuk saham itu ada saham yang dengan nama orang yang memegangnya. Jadi sahamnya disebut dengan nama orang tersebut. Ya. Saham yang seperti ini adalah hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan. Nah, kemudian jenis yang kedua ada saham yang sifatnya ditulis saham untuk siapa yang membawanya. Jadi tidak disebut nama pemilik, hanya diterangkan bahwa saham ini milik orang yang membawanya. Milik orang yang membawanya. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Hal yang tidak diperbolehkan karena ada bentuk gharar, ketidakjelasan di dalamnya. Bentuk ketidakjelasan di dalamnya. Baik. Ya. Kemudian dari saham itu sendiri berkaitan dengan hak-haknya, itu ada beraneka ragam bentuknya. Ada saham di mana pemilik saham tersebut dia diberikan fasilitas utama, ya. Fasilitas utama untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau misalnya perusahaan ini dapat keuntungan, maka dia yang paling pertama mendapatkan keuntungan. Ya. Kalau misalnya perusahaan tersebut rugi dan ternyata harus dikembalikan modal, ya, orang yang bersyarikat di dalamnya, maka dia orang yang paling pertama diberikan dikembalikan modalnya. Ya. Jelas? Ya. Ini saham jenis seperti ini tidak diperbolehkan. Ini diharamkan. Kenapa? Sebab seorang kalau bersyarikat haknya sama di dalam. Haknya sama sepanjang memang. Jadi haknya sama dari sisi kepemilikan dan dari sisi hak keberhakannya. Iya. Walaupun misalnya jenis dari sahamnya ada yang memiliki saham lebih besar, ada yang memiliki 10 saham, ada yang 1 saham saja. Ya perbedaan dari sisi berapa jumlah saham yang didapatkan memang ada perbedaan. Tapi dari sisi hak dan kepemilikan semuanya ya bersyarikat di dalamnya. Tidak boleh ada yang didahulukan, ya, yang lainnya ditinggalkan. Nah, maka jenis saham yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, kemudian ada jenis saham disebutkan di situ di saham tersebut bahwa ini saham ya bagi pemilik saham ini dia pasti dapat keuntungan setiap bulannya.
Perusahaan berjalan maupun tidak berjalan, untung maupun tidak untung, pasti dapat apa? Keuntungan. Ini apa ini? Ini jelas ya? Ini bentuknya riba, saham yang seperti ini. Ya, bentuknya riba. Baik. Kemudian berikutnya dari jenis saham, ya. Ya. Ada jenis saham yang seseorang itu di dalam sahamnya dia punya suara lebih didengar daripada yang lainnya. Ya. Yang juga tidak diperbolehkan sebab asalnya adalah apa? Asalnya mereka sama di dalamnya. Ya. Adapun di dalam masalah hak untuk tercatat di dalamnya, ya. Hak untuk tercatat di dalamnya, maka sebagian orang yang terdahulu punya saham itu memang lebih didahulukan. Kalau ada apa-apa misalnya ingin tercatat kembali, ingin didahulukan masuk, maka itu tidak ada masalah sebab dia sudah lama dia bersyarikat di dalam syarikat tersebut. Nah, ini beberapa bentuk saham, ya, dan kita lihat dari sini, ya, sebagiannya ada yang bentuknya dibolehkan dan sebagiannya ada yang tidak dibolehkan. Yang tidak dibolehkan ada yang karena dharar, ada yang karena riba, ya. Nah, kemudian yang penting juga saya terangkan di sini bahwa saham itu hanya diperbolehkan kalau dia bersyarikat membeli saham dari perusahaan yang kerjanya bersih. Ya, usahanya halal. Usahanya apa? Halal. Adapun kalau usahanya adalah usaha yang haram, ya. Dia membeli saham misalnya dari perusahaan penjual minuman keras misalnya, ya, atau dari bank konvensional misalnya, maka ini diharamkan. Dia masuk bersyarikat di dalamnya. Ya. Dan ada dua pendapat tentang orang yang ikut membeli saham di syarikat, ya, di perusahaan ini asal kerjaannya benar, tapi kadang bermuamalah dengan riba, kadang. Ya. Jadi bercampur, ya, bercampur apa? Hartanya. Ya. Ini ada silang pendapat. Ya. Tapi yang lebih tepat dan harusnya yang kita pakai dalam hal ini, ya, tidak boleh bersyarikat di dalamnya. Karena pintu riba tidak boleh dibuka. Ya, pintu riba tidak boleh dibuka dan jangan membantu orang-orang yang apa? Ya, giat di dalam melaksanakan atau melakukan riba tersebut. Baik, ini saya kira beberapa hal yang berkaitan dengan saham. Ya, saya akan masuk menjelaskan tentang obligasi. Ya, obligasi ini dalam bahasa Arabnya disebut dengan nama as-sanadat. Ya, sanad. Ya, dia ibarat dari pinjaman. Ya, kadang yang melakukannya pemerintah dan kadang yang melakukannya perusahaan. Ya. Jelas ya? Misalnya pemerintah dia perlu modal misalnya. Dia perlu modal. Maka ia pun mengeluarkan surat-surat. Ya. Anggaplah misalnya perlu modal 100 juta ya. Misalnya perlu modal 100 juta. Ya. Kemudian ia mengeluarkan 1000 surat obligasi. Setiap surat ini harganya berapa? 1 juta. Dan telah disepakati bahwa surat ini, ya, 1 juta nanti ditebus. Ya, ditebus. Ada akadnya yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 10 tahun. Ya. Namun pemegang obligasi ini diberi apa? Diberi keuntungan setiap bulannya berapa? Diberi keuntungan. Ini bagaimana hukumnya ini? Ini jelas ribanya ya? Jelas ribanya. Baik. Maka ini berkaitan dengan obligasi ini. Ya, dan fatwa kebanyakan dewan-dewan perkumpulan fikih dunia di masa sekarang ini, apakah itu yang ikut di Rabi'ah Alam Islamiyah atau ikut di OKI, ya, itu memberikan fatwa tentang haramnya hal ini. Nah, baik. Dan ada perbedaan antara saham dan obligasi. Berbeda. Kalau saham itu, ya, kalau saham, pemilik saham itu adalah syarikat di dalam apa? Perusahaan. Ya, kalau obligasi tidak, dia bukan syarikat, tapi perusahaan ngutang kepadanya. Jelas ya? Baik. Perbedaan yang kedua, ya, kalau pemilik obligasi dia mendapatkan keuntungan tetap. Perusahaan beruntung maupun tidak beruntung, dia tetap dapat keuntungan. Berbeda dengan syarikat saham. Ya, kalau sahamnya, ya,
murni dia bersyarikat, maka kalau perusahaan beruntung dia beruntung, perusahaan rugi dia tidak dapat untung. Jelas. Baik. Ada perbedaan-perbedaan yang lain disebutkan oleh para ulama di dalam hal ini. Tadi sekiranya cukup itu ya untuk membedakan antara dua hal ini. Ya. Ini waktunya sempit ya, kita sampai jam 2 saja. Ini pertanyaan banyak sekali. Gimana, saya lanjutkan materi atau saya jawab pertanyaan? Ya. Jadi saya globalkan saja hal-hal yang lain yang saya terangkan tentang asuransi. Asuransi dua macam, ada konvensional dan ada apa? Ta'awun. Semua asuransi konvensional itu yang sifatnya tijari, perdagangan atau mengambil keuntungan, itu semuanya ada makna riba di dalamnya. Ada makna riba, makna gharar, makna qimar, memakan harta manusia dengan kebatilan. Ya. Dan ini adalah asuransi yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Ada asuransi diperbolehkan, sifatnya ta'awun. Ya. Namun asuransi ta'awun ini, ya, yang sekarang kalau misalnya ada asuransi disebut dengan nama asuransi syariat, ya, ini ada hal yang disyukuri ya, sebab di asuransi memang mungkin seseorang itu membentuk sebuah bentuk asuransi yang memberikan manfaat ya kepada orang yang bersyarikat di dalamnya dan tidak ada bentuk riba di dalamnya. Ya, ini disebut dengan nama ta'awun. Ya, dan ini sebenarnya membangun perekonomian di asuransi yang seperti ini. Ya, asuransi ta'awun. Dan ini ada sistemnya, ada ada kegiatan-kegiatannya yang di Timur Tengah sudah mulai dikembangkan dan berhasil dengan sangat baik. Berhasil dengan sangat baik. Mudah-mudahan di Indonesia ini ada yang mencontohnya dengan baik. Cuma saya isyaratkan bahwa asuransi apakah itu, kalau dia sifatnya ada mengeluarkan biaya untuk mendapatkan asuransi, apakah kesehatan atau asuransi terhadap barangnya atau jasanya, kepemilikannya, ya, maupun asuransi pendidikan maupun yang lainnya, maka ini terdapat di dalamnya berbagai kesalahan. Terdapat di dalamnya riba dengan dua jenisnya sekaligus, riba fadl dan riba apa? Riba nasiah. Terdapat di dalamnya juga apa? Ya, bentuk gharar, bentuk qimar dan selainnya. Baik. Kemudian di sini yang perlu saya terangkan juga berkaitan dengan pegadaian. Ya, berkaitan dengan pegadaian. Nah, pegadaian itu ya dari kata kalau di bahasa Arabnya disebut dengan kata rahan. Kata rahan. Dan rahan itu artinya apa? Artinya kalau dia berhutang, maka untuk menguatkan bahwa dia akan melunasi utangnya, ya, dia kuatkan dengan menitip barang, ya, dengan menjaminkan barang. Apabila dia tidak membayar hutangnya, maka hutang tersebut bisa ditebus dari barang. Bisa ditebus seluruhnya atau ditebus sebagiannya dari barang. Ini disebut dengan rahan. Ya, rahan ini sebenarnya jaminan. Dia adalah barang apa? Barang jaminan. Ya. Supaya orang yang berhutang tersebut ya, tidak berkomitmen untuk melunasi hutangnya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan rahan. Kalau di praktek pegadaian yang ada sekarang ini, ya, kalau pegadaiannya sifatnya konvensional, ya sudah kita lihat ya bagaimana praktek riba di dalamnya. Seorang datang, ya, dia membawa barangnya, ya, dan mereka hanya menerima barang-barang yang bisa berkembang saja, ya, emas, perak, berlian, ya, atau motor, mobil dan seterusnya. Jelas ya? Datang misalnya seorang membawa motornya, nanti ada di pegadaian orang yang bisa menaksir. Ya, ini motor harganya berapa? Ditaksir. Ya. Setelah ditentukan taksirannya, disetujui, ya, maka ditentukan bahwa ini harus dilunasi dalam waktu sekian. Jelas ya? Saat pelunasan, dia dikenakan beberapa biaya. Ya. Biaya-biaya ini ada yang administrasi dan ada yang selain administrasi. Jelas ya? Kalau dia terlambat, ya, maka dihitung perharinya berapa persen dari yang dia hutang. Ini jelas ya? Ya, tampak ribanya di sini? Ya, sangat tampak sekali. Baik. Ya, sekarang ada pegadaian syariat namanya. Ya. Dan ini sebenarnya dari asal orang yang mempelajari fikih
akan bingung, kok bisa ada pegadaian syariat? Ya. Bagaimana sisi kebingungannya? Ya. Karena barang jaminan itu dari akad apa? Akad tawsiqat. Dari akad untuk memperkuat hutang. Jadi dia bukan akad jual beli. Akad untuk memperkuat apa? Hutang. Kok bisa dijadikan sebagai lahan jual beli, dapat keuntungan? Ya, sampai sekian setiap tahunnya, masya Allah, triliunan untungnya. Ya kan? Ya. Ternyata setelah diperiksa ke dalam sistemnya, memang adalah hal yang tidak dibenarkan. Ya. Betul, misalnya bagi siapa yang memberikan fatwa. Dan ini dasar fatwanya orang yang membuat asuransi pegadaian syariat ini, ada fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya. Dan dibangun di atas fatwa ini, ya, mereka menjalankan pegadaian syariat tersebut. Nah, jadi disebutkan kalau misalnya seorang mengambil, jadi caranya begini, yang mereka tekuni. Jadi seorang misalnya datang, dia menyerahkan barangnya, yang digadaikan. Setelah itu diberikan, setelah ditaksir diberikan, kemudian dikenakan biaya administrasi, kemudian biaya perawatan. Jelas ya? Biaya perawatan. Nah, kalau sekedar biaya administrasi dan perawatan itu biasa. Jelas ya? Itu tidak ada masalah. Sebab memang di hukum gadaian disebutkan bahwa seorang misalnya kalau dia menggadaikan, dia menjaminkan sesuatu kepada orang yang tempat dia berhutang, maka dia menanggungnya. Jadi kalau misalnya saya punya kambing, saya jaminkan, saya berhutang kepada si A 1 juta. Begini saja. Ini kambing saya kamu pegang. Jelas ya? Maka asalnya kambing ini siapa yang menghidupinya? Saya harusnya bertanggung jawab. Jelas ya? Tapi kalau si A yang merawatnya, dia mengeluarkan biaya dalam perawatan, boleh dia manfaatkan kambing ini, dia perah susunya, boleh. Sesuai dengan kadar apa? Perawatannya. Ya, kalau tidak, maka saya mengeluarkan biaya untuk apa? Merawatnya. Ya, atau boleh si A ini yang merawatnya, tempat saya meminjam, dia merawatnya. Ya. Nanti setelah itu dia sebutkan kepada saya biayanya berapa, saya bayar untuk biaya perawatan. Jadi sekadar apa yang diperlukan. Kalau ini keadaannya di ilmu fikih, maka sederhananya kita akan berkata bahwa pegadaian yang seperti ini pasti tidak ada untungnya, ya kan? Sebab dia hanya menutup biaya administrasi dan operasional saja. Ya. Keuntungan didapat dari mana? Ada akad lainnya, disebut dengan nama akad ijarah. Akad ijarah. Nah, ini yang saya tidak mengerti, dari mana akad ini bisa muncul. Ya. Karena itulah, tidak diragukan bahwa bentuk-bentuk dari pegadaian yang seperti ini itu tidak sejalan dengan syariat. Tidak sejalan dengan syariat. Jelas ya? Ingat, kita di ilmu fikih itu ada namanya akad muawabat. Akad muawabat ini akad tukar menukar, jual beli, sewa menyewa. Ini muawabat namanya. Jelas ya? Ada namanya akad tabarruat. Sifatnya tabarru, kedermawanan. Ada rahat, ada qard, meminjamkan, ada hibah, ada wakaf. Ini akad tabarruat namanya. Ada namanya akad tawsiqat, memperkuat. Memperkuat. Ada namanya rahan, barang jaminan, ada namanya dhaman, dan selainnya. Dan ada namanya akad musyarakat, akad di dalam syarikat. Ini jenis-jenis akad. Jadi harus dibedakan babnya kemana, pembahasannya kemana. Tidak sembarangan saja mengambil dari ilmu fikih. Oh ini, jenis muamalah ini kita anggap saja dia wadi'ah. Oh, kita anggap saja dia sewa menyewa. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dari sisi ilmu fikih. Maka pembagaimanaannya dari sisi ilmu fikih, itu sangat penting sekali. Agar supaya sebuah akad itu dibangun di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini membawa keberkahan. Saya yakin kalau bantuan syariah itu memang mereka serius, ingin menerapkan syariat jujur dalam menerapkannya, saya yakin di masa mendatang, akan berkembang dengan sangat pesat. Karena Allah memberkahi apa?
memberkahi jual beli, ya, memberikan kebaikan pada jual beli yang dibangun di atas kejujuran, amanah, diberikan berkah. Adapun riba, Allah mencabut berkahnya. Tidak ada berkah dalam riba. Ya, tidak ada berkah dalam riba. Nah, ini kalau dikembangkan, maka insya Allah Ta'ala akan menjadi baik. Dan di masa ini adalah hal yang sangat mudah. Alhamdulillah, itu menjadi perhatian khusus di kalangan para ulama fikih di masa ini. Ya, mereka mengembangkan ya, bagaimana bentuk-bentuk bank Islam itu, ya, perbankan syariat itu berkembang ya, dengan sistem yang betul-betul Islami. Ya, tidak ada bentuk kesalahan di dalamnya, tidak ada bentuk kesalahan di dalamnya. Ya, karena itulah harus dibedakan ya, antara sifat perekonomian Islam dan selain umat Islam yang buatan manusia. Ya, kalau dalam perekonomian Islam itu, ya, yang dikejar bukan hanya untung sebesar-besarnya, tidak. Tapi yang dilakukan seorang mengejar keuntungan sambil dia membangun lahan ibadah, bertakwa kepada Allah di dalamnya. Ada akhlak dan kepribadian Islam yang di dalamnya. Ya. Adapun selainnya, bagaimana cara mereka mendapatkan keuntungan? Cara mendapatkan keuntungan, walaupun dengan mengakal-akali, ya, dan menggunakan dalil-dalil syariat yang bukan pada tempatnya. Nah, baik, satu lagi ya, saya terangkan itu tentang masalah arisan. Ya. Jadi bentuk dari arisan ini, dia perkumpulan. Ya. Di Indonesia disebut dengan arisan. Ya. Kadang kalau seorang sebut arisan, ya kadang sebagian orang sifatnya dia berpikir, oh ini pekerjaannya ibu-ibu PKK ini. Ya. Padahal tidak harus, tidak mesti seperti itu. Yang dimaksudkan adalah sebagian orang-orang berkumpul, ya, mereka bersepakat untuk memberikan jumlah uang yang sama, ya, jumlah uang yang sama, di mana salah seorang dari mereka menerimanya, ya, menerimanya. Dan ada perputarannya, ya, ada yang 12 kali dalam sebulan, ada yang 12 kali dalam setahun misalnya, ada yang 6 kali dalam setahun dan seterusnya. Jelas ya? Ini disebut dengan arisan. Dan ini dua pendapat di kalangan para ulama kita. Dua pendapat di kalangan para ulama kita. Nah, guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan, juga mufti Saudi Arabia sekarang ini, yang mereka berdua dari ulama yang tidak membolehkan. Nah, karena mereka menganggap ini bentuk dari riba. Sebab dia memberikan pinjaman, jadi akadnya 10 orang berkumpul. Ya, 10 orang berkumpul. Semua orang memberi 1 juta. Ya, dan perjanjiannya ketemunya setiap berapa? Setiap 2 bulan misalnya. Ya, masukkan 1 juta. Ya, jelas ya? Di setiap 2 bulan selama berapa? 10 kali. Ya, jadi setiap orang nanti akan terima 10 juta. Jumlahnya sama. Yang dia masukkan juga sama. Berapa? 1 juta. Ya, jadi bagi mereka yang mengatakan tidak boleh, ini dia memberi pinjaman dengan syarat dia dipinjamkan. Dan ini namanya apa? Mengambil manfaat di belakang apa? Di belakang pinjaman. Karena itu kaidahnya kullu qardin yajurru naf'an fahuwa apa? Fahuwa riba. Dan ini dalil para ulama kita yang melarang. Ya, adapun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau membolehkannya. Bahkan beliau termasuk orang yang sangat banyak menganjurkannya. Ya. Sampai Syekh bin Baz rahimahullah dulu berpendapat tidak boleh. Namun oleh Syekh Ibnu Utsaimin terus diajak diskusi, ya. Akhirnya Syekh bin Baz berpendapat apa? Boleh akhirnya. Nah, dan beliau menganggap bahwa ini adalah solusi yang terindah, di antara solusi yang indah bagi mereka-mereka yang perlu kepada modal. Ya. Perlu kepada modal, sebab tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Tapi ketentuannya seperti yang diterangkan, panjang yang dikeluarkan itu apa? Sama. Ya. Dan dia terima juga apa? Sama. Adapun yang terjadi di Indonesia ini, subhanallah, sudah terjadi bentuk-bentuk riba ya. Ya, macam-macam. Ingin arisan apa? Arisan lelang ada, ya. Jelas ya? Ya, seperti arisan lelang ya, contohnya. Berkumpul misalnya 100 orang. Ya. Atau berkumpul 10 orang, ya.
Ya, baik. Atau 20 orang. Ya, setiap orang dari 20 ini, setiap orang selama selama 10 bulan itu memasukkan berapa? 500.000. Ya, jadi setiap kali diundi berapa mereka dapatkan? Jadi arisannya selama 10 bulan. Yang bersyarikat di dalamnya berapa? 20 orang. Yang di store 500.000. Berapa dapatnya? 10 juta. Ini arisan motor. Motor biasanya nggak harga 10 juta. 13 juta, 14 juta. Ya. Baik, sudah keluar namanya 10 juta, dilelang. Siapa yang mengambil? Ya. Oh, ada yang berani, saya 3 juta. Ada yang bilang, enggak, saya 4 juta. Motornya sudah disepakati. Motornya itu harganya berapa? 13 juta, disepakati. Motornya, 13 juta. Oh enggak, saya 15 juta. Berani nambah 5 juta. Jelas ya? Ini boleh atau tidak? Ini jelas ya riwayat. Jelas. Baik. Maka bentuk-bentuk yang seperti ini masuk dalam bentuk riba. Ya. Adapun yang saya gambarkan tadi itu dari hal yang baik, dari hal yang bagus. Anggaplah misalnya sama ikhwah, ya orang-orang yang terpelajar, ya mereka perlu modal, ya dengan cara yang seperti ini sangat meringankan sekali, sangat meringankan. Ya, jelas ya? Ya. Dalam sebuah masyarakat misalnya ada 20 orang, setiap orang 500.000, ya begitu. Ada yang menerima dia dapat 10 juta sebagai modal, ini sangat membantunya. Ya. Ini yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dia adalah hal yang apa? Ya, sangat bagus untuk diterapkan. Ya, dan di saat-saat ini di Timur Tengah mulai diterapkan oleh sebagian dari lembaga-lembaga syariat, ya, agar supaya memberikan kemudahan bagi orang lain. Nah, dan ada sebenarnya solusi-solusi lain, ya, yang bisa meringankan orang itu mendapatkan modal, ya, di dalam sistem perekonomian Islam. Dan ini dibahas oleh para ulama dari sisi hukum-hukum syar'i. Ya, dan dari dua pendapat yang kita terangkan tadi, saya sendiri lebih condong pada pendapat yang memperbolehkan. Ya, sebab alasan yang disebutkan bahwa ada yang mana mengambil manfaat itu kurang jelas, kurang begitu nampak. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini untuk pembahasan. Ya, dan antum sudah melihat ya bahwa kaidah dasar yang kita terangkan di awal pembahasan itu penting sekali. Semuanya dibangun di atas hal itu. Kita memberikan apa? Ya, hukum-hukum. Ini riba atau bukan riba. Nah, yang dua. Gimana tuh? Sudah lapar atau belum? Para pemodal kredit sekarang kebanyakannya rentenir, seperti bank, koperasi, simpan pinjam. Apa hukumnya kita berhubungan dengan bank konvensional atau koperasi simpan pinjam? Ya, kalau diketahui dia bermuamalah dengan riba, tidak boleh berhubungan dengannya. Nah, dan di sini saya perlu memberikan nasihat, ya, bahwa kadang seorang hamba ketika terlilit kesulitan, dia melirik kepada hal-hal yang tidak disyariatkan. Dan ini hal yang keliru, hal yang keliru. Ya, harusnya dia berusaha untuk mencari dari sumber yang halal, atau dia bersabar. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillahi, abdalahu Allahu khairan min." Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dia dengan lebih baik darinya. Bagaimana dengan hutang untuk sembako, misalnya beras, minyak sayur, gula dan kopi, tapi dibayar setelah gajian? Boleh atau tidak? Ya, boleh saja. Ini yang barang ribawi hanya apa? Beras ya, barang ribawi. Ya. Nah, itu hanya itu barang ribawi. Jelas ya? Hanya beras. Dan beras ini gajian dia bayar dengan apa? Dengan uang. Antara beras dan uang berbeda apa? Berbeda jenis dan berbeda apa? Berbeda ilah. Disyaratkan harus saling pegang, saling tidak disyaratkan. Disyaratkan sama,
Tidak disyaratkan. Kalau begitu tidak ada masalah. Apakah termasuk riba jika seorang menjual pulsa? Jika dibayar cash lebih murah daripada dibayar pada saat gajian akhir bulan. Ya, pulsa itu adalah uangnya dia masukkan di di pulsanya untuk dia pakai telepon. Jadi kalau dia tidak dia menawarkan di sini akadnya, kalau cash lebih murah daripada daripada dia cicil, ini keliru. Sebab ini barang ribawi, tidak boleh dia harus kontan. Ya, jadi kalau dia pinjam, akadnya pinjam. Kalau seorang pinjam, boleh dia ansur, dia bayar sebagian. Saya pinjam 10.000, saya bayar 5.000 dulu. Kemudian nanti saya bayar lagi berapa? 5.000. Ya. Harganya harus sama. Tidak boleh kalau dibayar di depan berapa? Lebih murah dan di akhirnya mahal. Ini ada bentuk dari bentuk hal yang tidak dibenarkan. Walaupun saya harus terangkan bahwa di sistem kredit, ini tadi masalah pinjam ya, karena itu saya tidak perbolehkan. Di sistem kredit, ya, seorang misalnya dia kredit barang harganya 10 juta. Ya, harganya 10 juta, dia bayar secara beransur selama 10 bulan, 1 juta. Ya. Tapi tiba-tiba orang yang memiliki barang, orang yang mengkredit ini, dia punya uang, bisa dia bayar kontan. Ya. Maka apakah boleh kalau dia bayar kontan misalnya langsung 10 bulan, apakah boleh dia meminta potongan harga diturunkan kepada tempat orang dia kredit? Ya, ini jawabannya di masalah dibahas sebenarnya di pembahasan fikih riba. Judulnya pembahasannya ba' wa ta'ajjal. Ya. Ba' wa ta'ajjal. Maksudnya saya letakkan sebagian beban kamu, tapi cepat bayar. Utangnya misalnya 10 juta, sudah kalau kamu mau bayar sekarang semuanya 8 juta saja kamu bayar. Itu diperbolehkan. Nah, ini masalahnya masuk di sini. Ini kan pertanyaan masalah pulsa. Ya, saya di dalam masalah sebagian kawan-kawan yang masuk di jenis pekerjaan misalnya yang dia keliru tempat kerjanya, apakah dia kerja di bank atau di di pajak atau yang semisal dengan itu, dianggap tidak benar tempat kerjanya. Ya, hukum syariat semua sudah mengetahui. Namun keadaan orang-orang itu berbeda-beda. Karena itu saya nggak bisa memberikan hukum untuk per orang secara secara khusus. Padahal pertanyaannya sifatnya apa? Sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Karena itu seorang bertakwa kepada Allah. Dia tahu hukumnya. Ya, dia bertakwa kepada Allah untuk meninggalkan apa yang diharamkan. Ya. Kalau misalnya dia tidak mampu untuk keluar karena darurat, ya, maka ya, itu antara dia dan antara Allah. Ya. Kalau memang dia punya udzur, dia tetap berada di situ, tidak ada masalah. Tapi antara dia dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika ada teman yang menggadaikan emas, kemudian ia tidak mampu menebusnya, dan menyuruh orang lain untuk menebusnya dan memberikan kesepakatan bahwa jika orang itu menebusnya maka emas itu menjadi milik orang lain yang mau menebusnya. Ini pertanyaan juga nggak begitu jelas ya, sebab dilihat dulu akad. Pertama dia dari asal akadnya menggadaikan emas itu keliru. Ya, sebab dia menggadaikan emas meminjam apa? Mengambil uang. Kemudian yang kedua dilihat akad antara mereka berdua apa? Apakah memungkinkan orang lain masuk atau tidak, dan seterusnya itu perlu dilihat. Nah itu, ini pertanyaan saya nggak bisa jawab. Apa hukum menjual barang dengan menggunakan katalog?
Tapi barang tersebut bukan milik kita, salah. Ya. Ini beraneka ragam ya bentuknya. Ada seorang itu wakil. Nah kemana-mana dia hanya bawa katalog, nggak mungkin barangnya satu gudang dibawa semua di punggungnya. Ya, jelas ya. Barangnya ada di rumah dia tawarkan. Ini ada apa namanya? Katalognya. Ya, kalau ingin dibeli, ya jelas ingin dia beli, dia nggak boleh langsung menerima pembayaran. Tapi diambil barang dulu, dihadirkan barangnya, setelah itu dia terima apa? Pembayaran. Nah, ada jenis lain, dia punya katalog. Barangnya dijual di mana? Di pasaran. Dia tidak ada barang di rumah, tapi dia tahu harga-harga di mana? Di pasaran. Siapa saja yang pesan barang, pasti dia bisa datangkan barangnya. Jelas ya? Maka ini termasuk hal yang paling banyak terjadi kesalahan di dalamnya. Saya berikan dua solusi kalau ingin syar'i. Yang pertama, ya, kalau ada yang pesan kepadanya, dia sebutkan sifat barangnya apa segala macam, jangan dia terima sepersen pun darinya. Jelas ya? Langsung dia beli barang, dia sudah siap semua barangnya, baru dia katakan, barang sudah siap, harganya sekian dan sekian. Lakukan ada transaksi tidak apa-apa, kirim sebagiannya, setelah itu dia kirim barang ke tempat, kalau sampai ke tempat si pemesan, dia lunasi. Oke, ini cara yang paling bagus, selamat. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua, ya, dia menjadi wakil untuk orang yang memesan. Dia berkata kepada orang yang memesan, ini barang di pasaran harganya 100.000. Ya, tapi kalau saya yang belikan, saya pengennya mendapat keuntungan 20.000. Ya, ini tidak ada masalah. Jelas ya, sebab boleh wakalah dengan apa? Dengan ada imbalan. Tapi dia harus transparan berapa harga di mana? Di pasaran. Sebab dia hanya wakil untuk membelikan dan diberi upah untuk karena apa? Dia sebagai wakil. Jelas ya? Adapun selain daripada hal itu, ya ini kadang banyak perkara yang meragukan. Apa hukum menabung atau deposito di bank konvensional? Karena khawatir kalau disimpan di rumah tidak aman dan bunganya tidak dimanfaatkan. Ya, tentang orang yang menyimpan uangnya di rekening karena dia punya keperluan. Dan telah saya terangkan ya dari kegiatan-kegiatan bank itu tidak semuanya kegiatan apa? Tidak semuanya kegiatan riba, kan begitu? Ya, transfer menggunakan ATM dan seterusnya, nggak bayar biaya bulanan depan, itu adalah hal yang tidak dipermasalahkan. Ya. Tapi karena dia berbuat riba, kita tidak boleh kalau menolong dengannya, tidak boleh menabung di situ. Iya, baik. Maka kalau misalnya ada bank syariat, ya itu mungkin lebih mending baginya. Ya kecuali kalau dia ada kepentingan lain, misalnya di di jaringan transfer, ya bank konvensional lebih bagus daripada bank syariat, sedangkan dia perlu ijazah itu, maka ini lain lagi masalahnya. Ya, lain lagi masalahnya. Secara umum, ya, saya berikan ketentuan bahwa boleh saja, ya seseorang itu kalau mengkhawatirkan akan hartanya, dia simpan, ya, dia simpan di bank. Kemudian yang kedua, dia tidak boleh memanfaatkan ribanya. Kemudian yang ketiga, dia selalu menjaga dirinya dan menghitung-hitung dirinya bahwa ini memang banknya adalah bank apa? Ya, bank konvensional. Ya, karena itu bunga apapun yang masuk harus dia catat, dia detailkan. Ya, jangan dia lalai darinya. Kalau di dalam rekeningnya ada terkumpul bunga-bunga bank, maka dia keluarkan. Dia salurkan ke membangun fasilitas umum. Kalau dia ingin sedekahkan kepada orang yang perlu juga, di pendapat sebagian ulama diperbolehkan. Ya, ingin diberikan orang melunasi hutangnya, di pendapat sebagian ulama diperbolehkan. Jelas ya? Bagaimana hukum menukar mata uang rupiah dengan dolar yang sejenis serta tapi beda nilai? Ya. Apa hukumnya? Hah? Boleh atau tidak? Dolar ditukar dengan rupiah. $1 harganya anggaplah 9.000 rupiah. Boleh atau tidak? Boleh saja dengan syarat harus saling pegang, harus kontan secara cash. Itu syaratnya. Nah, kalau seorang datang misalnya ke penukaran, ini uang 10 juta, tukarin dolar. Oh, dolarnya yang ada hanya $300 saja Pak, gak cukup. Besok diambil. Oh besok nanti saya ambil. Ya, ini utang namanya. Boleh atau tidak? Tidak boleh.
Kecuali kalau dia menyerahkan 10 juta, sudah ditulis sebuah nota untuknya bahwa dia memiliki ya $1.000 untuknya misalnya di situ. Kalau misalnya 10 juta itu dihargai $1.000, maka ini sama dengan apa? Semakna dengan makna qabd, dia telah memegangnya. Semakna dengan makna dia telah memegang. Ya. Nah ini bentuk transfer yang apa namanya? Dan di masalah transfer sebenarnya ada pembahasan lainnya. Saya hendak uraikan di sini. Ya. Kalau misalnya orang transfer dari Indonesia ini dia transfer ke Malaysia atau transfer ke Saudi Arabia misalnya, ya tentunya berbeda mata uangnya, ya. Berbeda mata uangnya. Nah, di sini ada banyak pembahasannya, tapi cara yang paling amannya, kalau dia ingin transfer ke sebuah negeri, dia tukar dulu uangnya, uang rupiahnya dia tukar dengan mata uang yang ada di negeri itu. Dia ingin transfer ke Malaysia misalnya, dia tukar ringgit dulu. Setelah dia tukar ringgit, dia datang ke bank. Ini saya ada sekian ringgit, ingin saya kirim ke Malaysia. Berapa biaya kirimnya? Dia bayar biaya kirim, selesai. Ini cara yang paling bagus, bersih dari apa? Dari riba. Tapi kalau dia kasih rupiah, diterima di sana apa? Diterima di sana ringgit, maka ini ada dua akad di dalamnya. Akad penukaran dan akad apa? Akad hawala, akad pengiriman. Ya. Penukaran kalau dua jenis itu harus cash. Dan ini tidak cash. Jelas ya? Maka ini sisi harus diperhatikan. Kadang orang tidak mengerti, oh mentransfer, enak saya transfer. Tapi dia tidak ngerti sebenarnya ada hukum-hukum yang harus dia ketahui di dalamnya. Apakah syar'i investasi dalam emas batangan, yang mana harga jual dan belinya mengikuti bursa komoditi? Ya boleh saja seorang membeli emas batangan, ya dia simpan, yang jelas dia beli emasnya langsung dia pegang. Ya. Kalau emas ini naik harganya, ya tidak ada masalah. Sama saja dengan apa? Dia beli dolar, dia beli ini, dolarnya naik harganya misalnya, kalau naik harganya dia jual, tidak ada masalah. Jelas ya? Ya. Tidak ada masalah. Ya, demikian pula jual beli valuta asing itu dibolehkan. Jual beli valuta asing. Ya, tapi dia harus perhatikan syarat itu. Syarat tasabut harus cash. Ya. Bagaimana dengan asuransi kesehatan syariat, yang mana yang uang yang terkumpul 60% penggantian uang kesehatan bila ada, bila tidak, maksudnya bila ada yang sakit ya, bila tidak ke investasi, 30% ke saldo investasi, 10% ke pengelola asuransi. Ini akhirnya bagus ya, sebab orang yang mengelola di situ, kalau dia di badan, dia di badan asuransi, dan akadnya orang yang masukkan dana ke asuransi kesehatan syar'i ini menjadikan mereka sebagai wakilnya, maka diberikan tunjangan. Tunjangannya ini boleh diambil dari 10% untuk biaya operasionalnya. Kemudian 30% itu dijadikan investasi, dikembangkan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang sakit, diambil dari pengembangannya tersebut. Ya. Secara umum boleh saja. Cuma saya nggak mengerti di dalamnya rinciannya bagaimana. Dari apa yang ditanyakan ini, kadang di rincian kadang harus kita baca lagi atau kita lihat lagi peraturannya secara lebih rinci. Apakah uang yang dicicil setiap bulan itu termasuk riba? Apa hukum mengambil rumah kredit KPR BTN? Sudah kita terangkan ya tentang kredit. Apa uang yang dicicil setiap bulan termasuk riba? Kalau yang dimaksud KPR dicicil, ya sudah kita terangkan ya bahwa ada yang sifatnya boleh, ada yang tidak boleh. Kalau yang dimaksud uang, dia pinjam uang kemudian dicicil, jadi lihat jenis kata cicil ini. Sebab cicil ini kan mengembalikan secara berangsur.
Kalau dia sifatnya pinjaman, dia ansur, itu adalah masalah. Ya. Tapi kalau dia pinjaman, dilebihkan, kemudian dia cicil, itu riba namanya. Saya dulu berprofesi sebagai programmer di beberapa bank, terutama pembuatan program kartu kredit. Sekarang Anda sudah keluar dari pekerjaan itu dan bertobat darinya. Pertanyaan, apakah Anda terkena dosa karena program tersebut? Ya, masih digunakan sampai sekarang. Ya, kalau sepanjang dia melakukan hal tersebut dia tidak mengerti hukumnya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang telah lalu. Ya. Dan kalau di program tersebut dia punya hak yang dia bisa mengatur bahwa itu tidak dipakai oleh semua pihak, maka diarahkan programnya tersebut dipakai di dalam hal yang baik saja. Kalau dia punya kemampuan, kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni apa yang telah lalu. Apakah setiap pembelian yang ada tambahannya termasuk riba? Ini pertanyaan terlalu umum ya. Dan semuanya riba, ada yang riba dan tidak riba. Contoh seperti orang membeli jeruk, diberi contoh. Seperti orang membeli jeruk, pisang, dan yang lainnya. Jadi kalau dibeli jeruk misalnya ditambah gitu, ya, itu nggak ada masalah ya, bonus dari si pembeli. Ya. Ucapkan aja kepadanya terima kasih. Bagaimana dengan model proyek dari bank syariah muamalah? Apa hukumnya? Yang kita lihat akadnya ya. Yang kita lihat akadnya. Bagaimana akadnya? Ya. Kalau akadnya bagus, ya, maka insya Allah dia bagus. Ya, kalau akadnya ada pelanggaran syariat, tidak diperbolehkan. Bagaimana hukum menjual barang dengan harga yang lebih murah dengan maksud merebut pelanggan tetap yang dimiliki pedagang lain? Ini saya sudah ingatkan ya kemarin, dan berulang kali saya ingatkan. Ya, bahwa ini adalah gejala yang tidak sehat. Nah, kalau berdagang biasa-biasa saja, ya, sudah perlu apa? Terlalu ketat persaingan apalagi ingin merebut ya, pasaran orang lain. Ya. Seorang itu kalau dia bertakwa kepada Allah, ya, pintu rezeki Allah sangat luas. Pintu rezeki Allah sangat luas. Tidak perlu dia khawatir. Sepanjang dia bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan menelantarkannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Itu jaminan dari Allah, kita harus yakini. Iya. Adapun kalau misalnya saudaranya menjual dengan harga 100.000, yaitu harga yang sudah wajar. Biasanya orang menjual dengan 100.000. Karena dia ingin banyak pelanggan, dia turunkan harga 90.000. Akhirnya yang lainnya, ya, kena dharar, ya, bahaya karena hal tersebut. Makanya tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Dia jual dengan apa yang biasa dijual oleh manusia itu lebih baik daripada dia menjual di harga apa? 90.000. Seorang membeli emas di toko emas A seharga 250.000 per gram pada Januari. Kemudian orang tersebut menjual kembali emas itu di toko yang sama seharga 300.000 per gram pada bulan April. Dan memang kebetulan pada saat itu harga emas sedang naik. Apakah ini termasuk perkara riba? Tidak, bukan riba itu ya. Boleh saja. Ya, walaupun dia jual kembali di toko emas itu tidak ada masalah. Ya. Sebab asalnya dia beli secara kontan. Kalau pas
naik harga ingin dia jual lebih daripada itu, tidak ada masalah. Bagaimana caranya bila ada sebagian ikhwah yang telah mengambil mobil dengan cara kredit, di mana belum ada kredit mobil secara syariah? Kalau dia sudah terlanjur, dia tidak mengerti hukumnya, maka ya kewajibannya sekarang dia berusaha untuk melunasi kredit itu, dan jangan sampai terlambat. Sebab kapan dia terlambat, dia akan jatuh di perbuatan riba. Karena ada bunganya kalau terlambat, ada dendanya, dan itu riba namanya. Jelas ya? Dia berusaha membayar tepat waktu. Ini kalau sudah terjadi, ya. Ingat sekali lagi saya katakan ini kalau sudah terjadi. Ya, sebab ada yang mengatakan bahwa saya membolehkan katanya di masa ini. Padahal saya sudah merinci ya tadi, saya berikan rincian. Ini biasanya jawaban hanya saya berikan kalau memang dia sudah apa? Sudah terlanjur mau diapain? Ya, masa saya mau bilang mobilnya dibuang saja? Ya. Tidak kan? Tapi kita arahkan kepada hal yang menjaga agamanya. Ya. Supaya dia membayar tepat waktu. Apa yang telah lalu, panjang dia tidak tahu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya. Ya, pertanyaan yang sudah dibahas di pelajaran saya nggak baca ya. Nah, mungkin si penanya mengajukan pertanyaan sebelum selesai pembahasan. Atau mungkin juga si penanya terlambat. Bagaimana perdagangan online seperti seorang berdagang menjadi dealer sebuah produk yang terkenal. Kemudian dia menjualnya dengan sistem online. Karena dia memajang gambar-gambar dagangannya. Bila orang lain memesan suatu barang, maka si pedagang akan memesan dan membeli dari produsen distributor produk tersebut untuk si pemesan. Ya, jawabannya kalau seperti ini bentuknya, ini diperbolehkan dengan syarat. Ya, dia tidak boleh melakukan akad sebelum barangnya dia beli. Jadi kalau sudah dipesan, jangan dia lakukan akad dulu. Dia beli dulu barang, baru setelah itu dia transaksi. Bagaimana jika sistem pembayarannya lewat ATM? Di mana setelah barang pesanan dikirim dan diinformasikan ke pembeli, baru si pembeli mentransfer uangnya lewat ATM. Tidak ada masalah. Apa hukumnya bila bank kedua belah pihak berbeda sehingga ada tambahan biaya untuk transfernya? Itu masalah lain ya. Itu pembahasan di pembahasan hawalah. Itu pembahasan di pembahasan transfer. Ya. Dan transfer kalau misalnya ada tambahan biaya dan tambahan biayanya murni karena biaya administrasi, maka itu tidak ada masalah. Apa hukumnya membeli barang over kredit? Ya, kalau dia barangnya itu milik dia, sudah masuk dalam kepemilikannya, dia jual kepada orang lain, tidak ada masalah. Jelas ya? Tidak ada masalah. Jelas masuk ke dalam kepemilikan yang pertama. Kemudian semua jenis akadnya jelas. Ya, dia perjelas akadnya. Kemudian orang yang menerima over kredit itu, dia tahu bahwa akadnya benar. Kalau dia tahu akadnya benar, tidak ada masalah. So, kenapa diharuskan dia tahu akadnya benar? Karena dia akan melanjutkan apa?
ya, cicilannya. Dalam dunia kerja, pekerja dan pemilik kerja sejak awal tidak dijelaskan pekerjaannya. Di tengah bekerja, kadang si bos memberikan pekerjaan berganti-ganti, dan kadang juga bos marah dengan hasil pekerjaan yang tidak dikuasai pekerja. Maka bos tersebut senang hati memotong gaji. Apakah memotong gaji tanpa pemberitahuan termasuk riba? Ya. Dia bukan riba, ya, bukan riba. Ya. Tapi apakah dibolehkan? Jawabannya tidak dibolehkan. Karena hal yang tidak dibolehkan itu bukan karena riba saja. Ada sebab yang lainnya. Ada yang karena riba, ada yang karena gharar, ada yang karena qimar, ada yang karena kezaliman. Ya. Banyak sebab. Ini adalah hal yang tidak sepantasnya, apalagi sebenarnya kesalahan juga ya dari pihak orang yang mempekerjakan. Maka harusnya seperti ini diperjelas akad kerjanya. Saya beli emas dengan rupiah, namun pembayarannya ditransfer. Pembayaran dengan harga yang berlaku pada waktu saya mentransfer uang, emas saya beli baru 3 hari. Kemudian saya terima. Ya. Apakah ini riba? Ya jelas riba, ya. Sudah dia transfer 3 hari setelahnya baru emasnya apa? Emasnya datang. Ya, kalau misalnya emasnya sudah dia pegang, ada emas di depannya, dia transfer langsung masuk, diambil emasnya, nggak ada masalah. Ya, ini saling kontan namanya, sudah cash. Namun seperti ini tidak cash namanya, tapi dia apa? Ya, ada waktu mengundur. Nah itu riba nasi'ah. Siapa mempunyai hutang pada si B sebesar 10 juta pada tahun 1990. Karena satu hal, si A baru mampu membayar hutangnya pada tahun 2009. Ya, Masya Allah, ya, 19 tahun. Sementara nilai uang 100.000 pada tahun 1990 berbeda pada tahun 2009 jika dibandingkan dengan harga-harga sembako. Apakah si A tetap membayar 100.000 pada si B? Kalau dia membayar dengan rupiah 100.000, maka iya dikembalikan 100.000 rupiah. Kapan dia minta lebih daripada itu, ia jatuh di dalam riba. Duanya jatuh dalam apa? Riba. Ya. Jelas ya? Kecuali kalau misalnya dia pinjam dalam bentuk emas, harga emas waktu itu 100.000, tapi dia pinjamnya emas, dia kembalikan emas. Ya, dia kembalikan emas. Jadi kalau misalnya ada yang pinjam emas, dia ingin bayar dalam bentuk rupiah, apakah boleh? Hah? Jawabannya boleh saja. Yang penting dia bayar dengan harga emas di hari itu. Ya. Kalau tahun 90 harga emas misalnya 50.000, ya. Di sekarang misalnya harga emas 400.000, maka dia bayar dengan harga berapa? 400.000. Bagaimana hukum bekerja pada perusahaan yang sebagian produknya dijual kepada perusahaan perbankan ribawi atau konvensional? Itu bukan urusan ini, ya, apalagi di jasa komputer seperti ini. Ya, komputer itu dipakai baik, ada yang asalnya memang dipakai untuk dipakai baik. Ya. Kalau ada yang memakainya tidak baik, itu bukan urusan si penjual. Bukan urusan apa? Si penjual. Apalagi dia hanya bekerja di dalam perusahaan tersebut, di dalam masalah menyalurkan. Ya, siapa yang membeli dan seterusnya dia tidak tahu. Nah, dan dia bekerja di komputer, membuat komputer, itu adalah pekerjaan yang halal, tidak ada masalah.
Anda membeli kendaraan motor, di kemudian hari ternyata surat-suratnya palsu. Si penjual alamatnya sudah tidak ada, palsu juga. Bolehkah Anda memiliki kendaraan tersebut? Ya, ini urusannya di pihak berwajib ya, bukan di sini ditanyakan. Ada orang beli barang sama saya, bayarnya 3 bulan baru selesai. Bayarnya 3 bulan baru selesai. Demi menjaga tidak kabur orangnya, dia menaruh barang di tempat saya. Bagaimana hukumnya? Anda nggak paham ya apa maksudnya? Ya. Misalnya dia diminta untuk membuat barang, kemudian nanti dibayar 3 bulan lagi. Ya, maka haknya untuk barang itu dia simpan, sebab memang belum dibayar. Tapi kalau dia diminta untuk membuat barang sudah dibayar di depan sebagian, misalnya, dan barangnya belum dia serahkan, itu jawabannya. Jadi saya nggak tahu ya maksudnya apa di pertanyaan ini. Apa hukumnya bila kita beli barang lalu diberi bonus barang? Ya, boleh saja diterima sepanjang harga dasar barang itu harga yang wajar. Bukan karena ada tambahan bonusnya, harga barangnya dinaikkan. Ya. Anda berencana membeli mesin cuci dengan harga 2 juta. Dengan harga segitu, pihak toko memberikan garansi 1 tahun. Namun apabila Anda membayar tambahan 200.000, maka garansi akan bertambah menjadi 4 tahun. Apakah hal seperti ini diperbolehkan? Ini perlu saya nggak bisa jawab sekarang. Perlu dipikirkan matang-matang. Ijarah mentahik tamlik, kredit pembelian rumah dengan sistem sewa, dengan margin yang disesuaikan dengan suku bunga Bank Indonesia. Tidak ada masalah yang mengukur suku bunga. Saya sudah sebutkan ya, istilah bunga dan semua itu istilah-istilah aja. Ya, yang kita lihat adalah apa? Hakikat syar'inya yang kita lihat. Sekarang kalau misalnya umumnya seorang kalau barang itu dicicilkan, marginnya di sekian umumnya, kita pakai standar umum tidak apa-apa. Bahkan itu kelayakannya harusnya begitu. Ya. Kalau kita memakai standar umum, ini penjualan wajar namanya. Hal yang sesuai dengan syar'i. Ya, kalau kita naikkan, nah ini kadang banyak pembahasannya. Apakah kita tidak membalimi orang dan seterusnya, itu kadang dibahas juga. Saya bekerja di sebuah kantor, di mana semua pegawai kantor tersebut sudah otomatis mendapatkan asuransi jiwa dan kesehatan. Jadi saya mendapatkan fasilitas asuransi secara otomatis dari kantor dan wajib ikut, di mana premi dibayar oleh kantor. Bagaimana hukumnya? Dan apakah boleh kita gunakan? Iya. Yang seperti ini yang difatwakan oleh Syekh Shalih Fauzan dan selainnya tidak boleh dia gunakan. Sebab kalau dia gunakan, maka itu artinya dia memakai harta orang-orang yang dikumpul di dalamnya, yaitu memakan harta manusia dengan cara yang batil.
maka harusnya dia tidak menggunakan asuransi tersebut. Ya, kalau misalnya yang dia pakai hanya apa yang di store saja, kalau dia tahu premi yang dimasukkan oleh kantor berapa, ya, dan semuanya murni, ya, biaya pengobatannya semuanya murni dari kantor, ya, maka mungkin hal yang seperti itu tidak ada masalah. Saya katakan mungkin ya, walaupun dari sisi kehati-hatian sebaiknya dia tinggalkan. Ya, kelihatannya antum sudah pada lapar ya. Ini waktunya sudah lewat hampir setengah jam. Pertanyaan juga sudah habis-habis kalau ditanya. Ya. Baik, saya kira saya cukupkan sampai sini. Saya berharap mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, mewafaqkan kita semua di atas agama Islam yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ilmu syariat untuk kita semua dan memudahkan kita beramal dengannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita ketahui manfaat atas kita semua, bukan menjadi beban atas kita semua. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Atas segala macam kekurangan saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.